Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvia Prilia Jumaris dengan NIM 223020703150. Di sini saya akan membahas tentang partai politik dan sistem pemilihan umum. Partai politik dan sistem pemilihan umum merupakan dua tema penting dalam politik Indonesia. Partai politik adalah organisasi yang beroperasi dalam sistem politik yang memiliki sejarah panjang dalam hal promosi dan pengembangan sistem politik. Sistem pemilihan umum kedua-duanya terkait dengan pemahaman yang baik tentang sistem pemilu di tingkat implementasi. Yang penting agar mekanisme mampu menjamin produksinya kepemimpinan pemerintahan yang unggul sebagai syarat sistem politik yang stabil. Partai politik menjadi sarana ideal dalam fungsi rekrutmen, kaderisasi, dan pendidikan elit politik. Sistem pemilu menjebatani keluaran partai politik elit untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan. Sistem politik berkenaan dengan semua perangkat norma yang menjadi konteks dalam konteks di mana politik tersebut bekerja. Sistem politik akan bergantung pada sejauh mana pilihan suatu negara, apakah berkarakter totaliter, otoriter, ataupun demokrasi. Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia adalah buku yang menjelaskan tentang partai politik, sistem pemilu, perkembangan partai politik, perkembangan pemilihan umum, dan masa depan partai politik dan pemilu di Indonesia. Buku ini mencakup teori konsep dan isu-isu strategis yang berhubungan dengan partai politik dan sistem pemilu di Indonesia. Partai politik adalah organisasi yang beroperasi dalam sistem politik, memiliki sejarah panjang dalam hal promosi dan pengembangan ideologi politik. Sistem pemilihan umum salah satu aspek penting dalam politik, berperan dalam memastikan kepemimpinan pemerintahan yang unggul sebagai syarat terbangunnya sistem politik yang stabil. Partai menjadi sarana ideal dalam fungsi rekrutmen, kaderisasi, dan pendidikan politik elit, serta menjebatani output partai politik elit untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk perwakilan demokrasi di mana rakyat mempercayakan suara kepada wakil-wakilnya yang telah dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat inilah yang kemudian dilakukan secara langsung melalui pemilihan umum dalam pelaksanaannya. Pemilu dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Partai politik dibedakan menjadi dua jenis, partai mayoritas dan partai minoritas. Partai mayoritas adalah partai yang secara rasional memiliki prospek untuk memenangkan pemilihan umum. Biasanya memiliki karakter yang menggabungkan afirmasi, realitas, dan idealistik antara program dan dukungan massa. Peranan pemerintah dalam peningkatan partisipasi politik dan masyarakat adalah berupa sosialisasi pemilihan umum dan membuat aturan-aturan mengenai pemilihan umum. Peranan partai politik melalui rekrutmen, kadar politik, pendidikan politik, dan pengkaderan bagi anggota partai
anggota partai politik demi langgengnya ideologi politik yang menjadi latar belakang berdirinya partai politik tersebut. Partai politik memiliki beberapa peran penting dalam sistem politik di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Artinya partai politik menjadi perpanjangan tangan rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Kemudian yang kedua sebagai kendaraan seseorang untuk menjadi penyelenggara pemerintah, yang berarti partai politik merupakan kendaraan seorang yang berminat menjadi salah satu penyelenggara pemerintah. Kemudian yang ketiga sebagai institusi politik yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas maupun kadar politiknya. Berarti partai politik memiliki fungsi dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas maupun kadar politiknya. Kemudian sebagai pengambil kebijakan politik. Partai politik memiliki peran dalam mengambil kebijakan politik yang akan dijalankan oleh pemerintah. Kemudian sebagai pengawas atau pemantau pemerintah. Partai politik dapat menjadi pengawas pemerintah dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Kemudian selanjutnya sebagai sarana rekrutmen politik. Partai politik memiliki peran dalam mencari, membentuk, dan mengatur pimpinan yang akan menjadi kader politik. Kemudian sebagai perantara politik, partai politik memiliki peran penting dalam mengatur dialog dan negosiasi antara berbagai pihak, serta membantu mencegah eskalasi konflik yang dapat membahayakan stabilitas sosial dan politik suatu negara. Partai politik juga memiliki peran dalam proses pemilihan umum, termasuk menentukan pimpinan yang baru yang dipilih oleh rakyat, mengatasi konflik, dan mengatur proses pembentukan kehendak rakyat. Partai politik mempengaruhi kepemimpinan di Indonesia melalui berbagai cara seperti pemilihan umum, yang berarti partai politik memiliki peran dalam pemilihan umum yang merupakan salah satu bentuk demokrasi perwakilan. Dalam pemilihan umum, rakyat mempercayakan suaranya kepada wakil-wakilnya yang telah dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Rekrutmen kaderisasi dan pendidikan politik, yang berarti partai politik menjadi sarana ideal dalam fungsi rekrutmen, kaderisasi, dan pendidikan politik elit. Mekanisme pemilu harus menjembatani output partai politik elit untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan. Perubahan ke arah pembangunan, yang berarti partai politik dapat memberikan kontribusi yang nyata lewat perubahan ke arah pembangunan yang lebih baik di segala bidang kehidupan. Kemudian yang selanjutnya, ideologi dan visi misi, yang berarti setiap partai politik memiliki ideologi dan visi misi yang berbeda, yang akan mempengaruhi cara mereka mengelola negara dan mengembangkan masa depan bangsa. Kemudian yang selanjutnya, perkembangan partai politik dan pemilihan umum, yang berarti perkembangan partai politik dan pemilihan umum di Indonesia telah melalui berbagai proses yang penuh dengan dinamika kehidupan demokrasi, dengan berbagai perubahan yang dialami negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pengaturan dan praktik perubahan partai politik, yaitu peraturan dan praktik perubahan partai politik dalam pergaulan Republik Indonesia dan dapat mempengaruhi kepemimpinan di negara ini.
Partai politik di Indonesia dihadapi banyak tantangan yang tergantung pada berbagai faktor seperti yang pertama, perundang-undangan partai politik harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Kemudian yang kedua, pendirian dan keterwakilan. Partai politik harus dibentuk oleh setidaknya 30 warga negara di Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun. Dan pendirian harus dilakukan melalui akta notaris yang memuat AD dan ART sekaligus susunan pengurus partai. Kemudian yang ketiga, keterwakilan perempuan. Partai politik harus memiliki keterwakilan perempuan minimal 30% dari jumlah pengurus partai tingkat pusat. Selanjutnya yang keempat, kantor tetap dan kepengurusan. Partai politik harus memiliki kantor tetap dan kepengurusan harus terdistribusi secara proporsional, yaitu minimal 75% dan dari jumlah provinsi dan kabupaten atau kota dan 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten kota. Kemudian yang kelima, rekening atas nama partai politik. Partai politik harus memiliki rekening atas nama partai politik sebagai salah satu tanda keberlanjutan dan keabsahan. Yang keenam, verifikasi dan pengesahan. Partai politik harus melalui tahap verifikasi dan pengesahan yang dilakukan dalam waktu maksimum 45 hari sejak dokumen persyaratan lengkap diterima. Dan keputusan menteri akan mengambil waktu paling lambat 15 hari. Kemudian yang ketujuh, pemilihan umum. Partai politik memiliki peran dalam pemilihan umum yang merupakan salah satu bentuk demokrasi perwakilan dan harus menjalankan proses pemilihan yang adil, bebas, dan jujur. Yang kedelapan, pemilu dan pilkada. Partai politik memiliki peran dalam pemilu dan pilkada yang merupakan salah satu bentuk demokrasi perwakilan dan harus menjalankan proses pemilihan yang adil, bebas, dan jujur. Yang terakhir, pengurusan internal, yang berarti partai politik harus memiliki mekanisme yang aktif untuk menangani perselisihan internal dan pengelolaan pengurusan internal.